Halo teman-teman, balik sama aku Panu di channel Vispanu 7. Sekarang kita akan unboxing dulu teman-teman, karena kita sesuai judul, kita mau unboxing BM800. Jadi ini mic, harganya murah banget teman-teman. Ini aku beli di Tokopedia, harganya itu cuma 200 ribuan dan murah banget. Dan ini paket yang full setnya, jadi nggak cuma mic. Jadi aku dapat perlengkapannya full, seperti tangannya, penyangganya di sini nanti, terus dan full setnya, pokoknya segala alat-alatnya lah ya. Nanti kita buka aja langsung. Oke, langsung aja kita buka teman-teman. Ini paketnya gini. Ini beratnya sekitar berapa ya? Sekitar, model ini nggak nyampe sekilo sih sebenarnya. Ini ringan, paling cuma 7 paling nggak nyampe sekilo ya. Langsung aja kita buka teman-teman. Kita unboxing dulu. Nah, kita buka yang pertama dulu ya. Di sini ada 2 paket teman-teman. Ini paket yang pertama itu isinya mic-nya tentunya. Ini bentuknya kotak ini, dikasih kotak ini putih ini. Ya, kalian bisa lihat Tafwir BM800. Ini harganya cuma 200-an. Tulisannya sih konsen dari mikrofon ya teman-teman ya. Ada manual booknya juga. Yang penting mic-nya berfungsi kalau dipakai nanti. Yang pertama kita dapat ini teman-teman, busanya yang ditaruh di atas kepala mic-nya ini. Terus setelah itu ini udah ya, ini kabel mic-nya. Kabel mic-nya ini kepalanya teman-teman, nanti dicolok ke mic-nya. Yang satu ini kabelnya 3,5 mm nih. Ini splinter U teman-teman. Namanya splinter, ini fungsinya untuk menyambungkan untuk ke laptop apabila kalau colokan di laptop kan cuma satu nih. Nah, di sini ada fungsinya, ada 2 nih teman-teman. Yang sebelah sini untuk headset, yang sebelah ini untuk mic. Jadi kalau kamu misalnya mau nyolok ke laptop, ya nyolok laptop tapi headset juga mau kecolok, nah kalian harus butuh splinter ini. Dan ini sudah satu paket sama ini teman-teman. Jadi kalian nggak usah beli satu-satu. Ini langsung satu paket belinya, satu set gitu ya. Ini adalah penyangga mic-nya. Jadi nanti mic-nya dimasukin ke sini buat buat tangannya lah, buat genggamannya lah, genggaman mic-nya. Dan ini kita juga bisa atur di sini. Tafwir BM800 kayak gini tampilannya. Ini udah kosong ya, udah nggak ada isinya. Kita taruh sini dulu. Jadi dilihat dari segi bahan sih ya, ini kayaknya cukup teman-teman ya. Walaupun harganya cuma 200 ribu, tapi kayaknya kayak mahal gitu ya. Dan ini bagus banget kayaknya. Ini bahannya, ini kayaknya dari plastik ininya dari aluminium ini. Aluminium apa besi ya? Ini kayaknya kalau nggak aluminium besi sih. Baunya juga nggak ada bau sama sekali teman-teman. Maksudnya nggak berbau bahan kimia gitu loh. Maksudnya nggak ada, hampir nggak ada baunya lah ini. Kayak gini ya tampilannya. Ini panjangnya juga sekitar berapa nih ya? Sekitar sejari lah, setanganku ini ya. Nih, setanganku nih. Segini. Jadi segini nih ya. Ini pop shield teman-teman. Ini pop shield. Untuk pop shield itu fungsinya untuk buat kalau kita bernafas gitu ya, itu udara dari hidung yang kita buang itu nggak masuk ke mic juga, jadi harus difilter pakai pop shield ini. Jadi fungsinya pop shield itu ya, pop shieldnya ini bahannya kayak kayak kain gitu ya, buat penyaring. Kalau misalnya kita ngomong di sini kan, kalau misalnya kita ada hembusan anginnya itu nggak tembus ke mic-nya. Nanti kan ini kan gini ya, ini kan ya, ini kan pasangnya gini kan. Nah, oke, nanti pasangnya gini teman-teman. Ada satu lagi boxnya teman-teman. Jadi di paket ini ada 3 box ya. Buat penyangga mic-nya atau buat tangan dari mic-nya, sebagai jarinya lah ya. Ini tangannya, ini jarinya, jadi buat pegang. Nih, wah ini kalau ini besi nih kayaknya nih. Kita dapat ini penyangga buat, nah ini baru yang dibuat yang di meja ini teman-teman. Oke, kita pasangnya cepat. Jadi yang terakhir ini cuma dapat tangan ya. Nah, kita pasang aja ya. Susu
Jadi kita sudah jadi masangnya. Jadi seperti ini cara masangnya. Jadi intinya tuh kita harus fokus memasang. Yang tadi kan agak ada kendala teman-teman. Yang pertama kita harus mengencangkan yang ini teman-teman, mengencangkan yang bawah nih ya, buat ditaruh di meja. Jangan lupa ini yang panjang ini di bawah, posisinya di bawah meja. Terus yang atasnya ini untuk di atas mejanya. Jadi yang besi ini pokoknya di bawah ya. Terus ini diputar juga buat mengencangkan teman-teman, mengencangkan antara ininya bawah sama mejanya ini. Terus kita ke atas. Di sini juga ada baut, ini buat mengencangkan juga. Jadi kalau kamu udah tahu posisinya mau di sini, jadi kalian harus kencangkan semua ya. Terus kita ke bawah. Nah, ini masang pop filter juga. Ini pop filternya ini kita lihat. Ini ya besinya sini. Nah, yang di bawah ini nanti kita juga kencangkan teman-teman. Kita kencangkan juga di besinya ini. Jadi kita pasangnya di besinya, bukan di, sebenarnya ditaruh di meja kayaknya bisa, cuman biar simple, biar sepaket juga kan. Ini kan satu set kan, harusnya harus bisa ini ya, saling melengkapi. Jadi kita taruhnya sini biar pas aja. Nah, terus mic-nya kita angkat dulu pop filternya. Ini mic-nya teman-teman, jangan lupa untuk suara. Jadi kalau kita ngomong itu bukan dari kepala mic atas ini teman-teman. Kita kalau ngomong jangan dari kepala, tapi dari samping malah. Dari samping. Kalau khusus BM800 ini, aku ngelihatnya sih dari user yang sudah itu dia ngomongnya tuh dari samping lebih bagus, karena lebih sensitif dari samping sini teman-teman, dari kepalanya ini, dari samping sini ya. Yang ada tulisannya ini teman-teman. Kita lihat. Di sini ada tulisannya BM800 ini ya. Ini yang kecil ya, masih. Kelihatan nggak tuh? Ya. Nah, tuh BM800 nih ya. Ya kan, di tulisan ini. Nah, nanti juga kita ngomongnya dari situ teman-teman. Kita ngomongnya dari situ, atau patokannya dari ini teman-teman, dari kabel. Dari kabel ini kan ada ada kayak semacam lubang kan. Nah, kita ngomongnya tuh dari arah lubang ini teman, arah masuknya kabel ini, dan ada tulisannya BM800. Jadi yang paling sensitif tuh kalau kita lagi record atau lagi live stream atau lagi menggunakan mic ini, langsung bagusnya dari samping, jangan dari atas ya, tapi dari yang ada tulisannya TAFWER 800 ini ya. Coba kita masukin lagi. Benar ya. Oke, kita pasang lagi. Nah, setelah ini kita akan coba teman-teman, kita akan tes suaranya menggunakan BM800 ini. Nah, ini paketnya full setnya. Tadi kan ada 3 dus teman-teman. Dan ini isinya cuma ini teman-teman. Cuman dari perlengkapan ininya, tangannya, armnya, pop filter, mix segala macam, dan penutupnya. Dan ini juga ada 2 lagi yang nanti belum dipakai karena belum ini. Kita dapat ini apa nih? Kayak semacam mic ya. Ini nggak tahu ini buat apa sih. Aku nggak ngerti ini buat apa yang ini. Tapi kayak gini sih, kayaknya udah semua ya. Udah semua kayaknya. Terus jadi ini kita nggak kepake dulu. Sama ini splinternya juga nggak kepake karena ini kita pakainya bukan laptop, pakainya PC teman-teman ya. Ini jadi nanti kita simpan dulu buat pakai laptop. Oke. Nah, terus sekarang kita langsung masuk ke PC-nya. Kita akan tes suaranya. Oh ya teman-teman, di sini paket ini tidak dapat yang namanya sound card. Nah, aku sarankan kalau kalian menggunakan BM800 ini, kalian harus pakai sound card teman-teman. Di sini aku belum punya sound card, dan aku cek di Tokopedia segala macam tuh sound card ada yang harganya murah, cuma 20.000, 30 ribuan. Kalian juga bisa searching, ketik aja sound card 7.1 gitu, nanti kalian akan muncul. Itu nanti kalian harus beli itu teman-teman. Itu harganya cuma 20 sampai 30 ribuan, murah. Nah, tapi di sini aku menggunakan sound card bawaan daripada headset. Jadi aku punya headset teman-teman, punya headset Xperia. Ini headsetnya. Di headset ini tuh juga ada sound card teman-teman. Ya, ini sound cardnya. Dimana aku pakai sound card Xperia ini Xperia 650 tipenya headsetnya. Aku menggunakan sound card itu untuk menggunakan mic BM800 ya. Karena katanya kalau tidak menggunakan sound card atau tidak menggunakan, ya pokoknya tidak menggunakan sound card itu suaranya tidak begitu bagus teman-teman. Ini sound cardnya di situ. Ini ya.
sound card itu. Itu sound card-nya ya. Oke. Gitu. Jadi kalau misalnya BL800 ini tuh saranku harus menggunakan sound card. Jadi kalau tidak menggunakan sound card sih suaranya kecil teman-teman. Nanti kita coba langsung aja dengarkan sendiri. Kalau misalnya kalian punya phantom power, itu katanya sih kalau phantom power juga tidak terlalu efisien teman-teman. Maksudnya perbandingan suaranya itu hanya naik 5%, kurang efisien. Jadi saran aku sih cukup dengan beli sound card yang harganya cuma 20-30 ribuan juga udah cukup sih. Kalau ini kan aku sound card bawaan headset nih, kita coba karena sound card 20-30 ribuan ku belum datang. Jadi untuk sementara kita pakai sound card headset dan sebenarnya sama aja sih, yang penting intinya sound card gitu aja. Oke, kita langsung tes masuk ke PC-nya. Nah, oke teman-teman, kita sudah record di sini. Kita sudah lihat, kalian bisa lihat di facecamku ini. Bentuknya gini seperti ini. Kalau misalnya dimasuk ke bagian OBS Studio ini, aku rekamnya pakai OBS Studio. OBS Studio ini. Di sini aku tampilannya seperti ini. Jadi sebenarnya agak mengganggu ya teman-teman ya, karena aku biasanya main kan mic-nya kecil ya, mic-nya kecil banget segini. Mic aku tuh dulu punya mic kecil. Tapi kalau pakai mic gede gini jadinya kayak menurutku agak gimana gitu, karena mungkin belum kebiasaan karena pakai mic gede ya. Jadi kan aku kan buat gaming ya teman, buat keperluan gaming, main game sambil live stream bisa juga sama recording ya. Tapi kayaknya aku mau ngelihat keyboardku yang di bawah ini agak ketutupan ya. Jadi agak gimana ya, mungkin harus dibiasakan lagi tuh minus aja, agak ketutupan aja. Tapi ya overall juga ya bisa disesuaikan lah ya, karena ini kan ada pop filter juga harus membantu buat ngilangin noise kalau misalnya napas kemasukan ya. Ini suaraku ini diambil dengan menggunakan BM800 dengan sound card teman-teman, dengan sound card Siberia 7,1. Ini kalau misalnya kalian juga harus beli juga sound card, karena kalau nggak pakai sound card nanti suaranya kecil. Nanti kalian juga bisa cek juga perbandingannya. Pokoknya ini direkam dengan menggunakan sound card ya, sound card Siberia 7,1 dengan pengaturan normal ya. Kita bisa lihat dari soundnya, dari klik kanan sound. Ulang. Klik kanan di ini speakernya, terus pilih sound. Terus kalian pilih di recording ini buat pengaturannya. Di sini akan aku menggunakan soundcard Siberia. Jadi tulisannya kan SteelSeries Siberia 650 teman-teman, mikrofon. Terus kita bisa klik properties buat mengatur levelnya. Di sini levelnya udah 100 teman-teman. Jadi buat soundcard ini cuman pengaturnya cuman ada level doang, tidak ada yang namanya boosting, nggak kayak di PC kalau dipakai soundcard gitu. Kalau di soundcard Siberia sih seperti itu ya. Seperti ini tampilannya. Terus oke. Terus buat ngecek kalau mic ini hidup atau enggak tuh kita harus cek nih teman-teman. Ini kan ada hijau naik nih. Berarti artinya mic ini normal, tidak ada masalah, tidak rusak, tidak cacat, karena suara yang aku bilang ini masuk juga ke sini. Jadi kita bisa cek juga nih di hijau-hijau ini. Kalau hijau-hijau naik berarti bisa ya. Kalau misalnya kita pakai OBS Studio, ini aku pakai aplikasinya OBS Studio teman-teman buat ngeceknya. Atau kalian juga bisa pakai Audition atau mungkin pakai Audacity. Pokoknya intinya aplikasi buat perekam suara gitu ya. Apa aja bisa ya ini. Buat ngetes saja, ini suaranya juga dari mic ya. Ini udah naik ini. Kalian bisa lihat nih mic-nya naik turun ya. Ini aku pakai di OBS dengan volume 100 teman-teman ya. Di sini kita bisa setting sih, misalnya suara yang mic-nya kecil atau mic-nya. Jadi kalau pakai mic yang jelek pun, kalau misal dari OBS ini kita bisa naikin sampai terserah kita mau naikin 700 misalnya. 700 ya suaranya. Kenceng banget kan. Kita balik 100 ya. Jadi gitu, yang normal sih 100 sih biar suaranya lebih natural gitu ya. Oke, ini suaranya dari sound card ya, teman-teman. Nanti kita juga tes lagi menggunakan tanpa sound card. Oke, kita coba tes menggunakan tanpa sound card. Oke, ini kita rekaman tanpa menggunakan sound card, teman-teman. Jadi ini sound cardnya saya lepas nih ya. Ini sound cardnya, lihat. Sound cardnya Siberia tuh kayak gini, teman-teman. USB. Colokannya USB kecil gini ya. Ini sound card nih. Ini bawaan daripada headsetnya, tapi aku lepas. Suaranya kayak gini, teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri. Suaranya seperti ini. Ya, mungkin agak kecil ya teman-teman ya, karena kalau sound card ini kan fungsinya untuk memberikan power dan lebih sensitif juga daripada mic-nya. Jadi suaranya cuma seperti ini, kalian bisa lihat ya. Cek ini masih volume sama normal, nggak ada yang dirubah, sama kayak settingan daripada sound card tadi. Cuman kalian bisa lihat juga kayak gini suaranya. Terus coba kalau misalnya kita naikkan ya, kalau menggunakan tanpa sound card sih kita harus naikkan levelnya teman-teman, level dari soundnya ya. Coba kita naikkan ya, cek apa ini, kita ke sama caranya sama, klik kanan di sound, terus masuk ke properti soundnya ini, kita pilih recording, terus kita klik kanan di mic-nya, terus properties,
kita bisa pilih level. Level ini ada kalau misal colokannya nempel di PC teman-teman. Kita boosting sampai contohnya 30 ya, langsung paling kenceng ya. Cek 30 aja kayak gini teman-teman. Ini 30 settingan dari desktop audio 30, dan ini micnya juga sama 100 ya. Cek kayak gini. Suaranya cuma kayak gini teman-teman. Kalau misalnya kurang kencang lagi, kalau di OBS kita bisa ngakalin teman-teman. Kita bisa naikkan boostingannya. Contohnya jadi 300% ya. Nah, ini kayak 300% nih. Ya. Cuma kalau kita balikan lagi ke 100 ya. Balikan lagi 100 kayak gini suaranya. Pasti lebih kecil juga kalau misalnya boostingan nggak kita naikkan. Soundnya tadi recording nggak kita naikkan, kita configure properties lagi, balik ke levelnya, kita rubah jadi 0 lagi boostingannya. Nah, suaranya jadi seperti ini doang teman-teman, kecil ya. Oke, itu perbandingannya ya. Coba dengerin sendiri. Kira-kira bagus mana teman-teman? Pakai ini atau nggak pakai soundcard? Ya, kalian juga bisa nilai sendiri ya. Ini sudah, sekarang aku balikan lagi menggunakan soundcard. Jadi kesimpulannya menurutku sih lebih bagus menggunakan soundcard. Tapi kalau misalnya tidak menggunakan soundcard, kita harus mengakalinya dengan menaikkan boostingnya. Jadi kita harus naikkan boosting suaranya. Kalau ini kan langsung dari soundcardnya. Jadi ini masih settingan standar teman-teman. Soundnya masih levelnya sama 100 ya. Dari soundcardnya ini kita masih tidak kita naikkan, maksudnya normal 100. Dari OBS sendiri pun juga normal 100 juga, 100% ya, tidak ada yang dinaikkan juga. Dan suaranya kayak gini. Ini memang suaraku kayak gini teman-teman, nggak diubah-ubah tanpa editing segala macam, langsung kayak gini, kalian bisa dengarkan sendiri. Oke, kita langsung udah tahu kan perbandingannya pakai soundcard atau enggak soundcard. Jadi kesimpulannya menurutku sih, kalau kalian beli BM600 kalian harus menggunakan soundcard, dan soundcard itu kan murah ya, ada yang murah, ada yang mahal. Kalau misalnya yang murah pun harganya cuma 20 sampai 30 ribu, sebenarnya fungsinya sama ya untuk menaikkan power, jadi nggak masalah sih soundcard yang mahal atau murah menurutku ya. Yang penting harus pakai soundcard kalau misalnya ini, atau kalau menggunakan phantom power menurutku kurang efektif teman-teman. Kalau phantom power kan katanya sih buat untuk review-review yang sudah tuh cuma menaikkan 5%. Jadi sensitivity tidak terlalu kelihatan ya. Jadi saranku sih hanya dengan menggunakan soundcard yang harga 20 sampai 30 ribu aja udah cukup teman-teman ya. Kayaknya gitu aja teman-teman ya. Ya, udah jelas, udah menjawab semua teman-teman. Kalau misalkan kalian penasaran sama BM800 ini, kalau kalian mau beli harganya murah banget, cuma 200 ribuan. 200 ribuan plus soundcardnya 20 sampai 30 ribuan. Jadi cuman ya nggak nyampe sekitar 300 ribuan lah ya, nggak nyampe 300 sampai 350 ribuan. Kalian juga udah dapat standar buat mic pemula teman-teman, karena harga murah buat pemula, buat youtuber pemula, buat yang ini juga bagus juga punya ini ya, gitulah ya. Jadi kita mencoba dulu ya, dan saranku kalau misalnya kalian masih pemula ya bisa lah beli yang ini, karena menurutku ini udah harga murah dengan kualitas yang dibilang jelek enggak, dibilang bagus juga enggak, pokoknya standar lah ya. Oke, gitu aja, sekian dari video ini teman-teman. Kalau kalian suka sama video ini tolong tinggalkan like, di subscribe juga, dan di share, dan kalian kalau ada pertanyaan tinggal tulis di kolom komentar ya. Oke, bye bye.